Teman-teman, berjumpa lagi di Kit Review teman-teman ya. Oke teman-teman, di Kit Review ini saya akan mereview dua regulator ya yang berbeda tapi juga fungsinya juga sama teman-teman ya. Nah, ini regulator yang menurut saya recommended kalau mungkin mau beli teman-teman ya. Kenapa kok recommended, nanti akan saya jelaskan teman-teman ya. Nah, regulator ini sudah saya pakai teman-teman. Regulator ini adalah for mixer, memang diperuntukkan untuk mixer ya. Kalau mixer itu kan mempunyai kit yang banyak ya, ada 8, ada 10, ada 12 ya teman-teman. Nah, ini bisa sampai di 12 kit pun ini masih aman, tidak apa-apa teman. Nah, kenapa kok ini memang apa ya, harganya lebih mahal. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa kok lebih mahal teman-teman. Ini harganya cukup lumayan, cukup murah tapi tidak murah banget ya harganya. Ini berkisar di atas sekitar 20 lebih ya, hampir 30 kalau nggak salah, 27.500 atau berapa, pokoknya hampir 30.000 ya teman-teman ya. Nah, di sini ini ada dua teman-teman. Nah, yang satu ini adalah produk dari CKJ teman-teman. Dari produk dari CKJ teman-teman sudah tahu ya, ini ada produk dari CKJ teman-teman. Ini memang harganya agak lebih mahal daripada yang ini teman-teman ya. Nah, saya dulu bungkusnya ya. Nah, kita yang pertama ke regulator yang for mixer. Kenapa kok lebih mahal teman-teman? Ya jelas mahal teman-teman. Di sini dia menggunakan TIP. Untuk TIP penguatnya dia menggunakan TIP 1 sama TIP 32. Ini fungsinya adalah sebagai penguatnya teman-teman ya. Penguat yang dimaksud itu apa teman-teman? Jadi begini teman-teman. Di sini kan ada TIP 7815 ya. 718 volt, 7815 ya, 718 volt. Maka nanti outputnya teman-teman, ini outputnya juga 15 volt teman-teman. 15 volt kalau disuplai di 18 volt maka outputnya tetap aja 15 volt. Di sini bisa misalkan kebanyakan kalau mixer itu memang 12 sampai 15 volt ya, untuk VDC nya itu 12 sampai 15 volt tuh di simetris ya. Jadi harus menggunakan power supply simetris. Di sini ada non simetrisnya. Ini adalah paket lengkap teman-teman, bisa untuk simetris ada, terus non simetris juga ada. Jadi ini adalah power supply yang menurut saya paling lengkap teman-teman ya. Ini sudah saya pakai, sudah saya coba teman-teman, jadi nggak kenapa. Ini masih original, masih bawaan dari CKJ, belum saya ganti apapun teman-teman. Jadi nah, di sini teman-teman, di sini adalah TIP-nya, TIP 31 sama TIP 32. TIP 3132 ini adalah teman-teman. Penguat yang dimaksud adalah misalkan kalau digunakan untuk mixer itu kan mempunyai banyak kit ya, mempunyai banyak kit, banyak entah itu 5, 10, 20, 30. Nah, maka fungsi jari 7 volt ini untuk menyetabilkan, jadi tegangannya itu tetap aja stabil di 15 volt. Tapi kalau dikasih VAC nya 18 ya, tetap aja 15 volt, dia stabil. Terus yang jadi bebannya itu di sini, yaitu TIP 3132 yang panas yang ini. Kalau yang 715 voltnya itu enggak, cuma anget gitu aja, tapi yang panas ini teman-teman. Jadi nah seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kenapa ini kok harganya lebih mahal daripada yang lain, karena dia itu menggunakan ada 5 TIP ya, ada 5 TIP yang berbeda tentunya. Nah, fungsinya juga berbeda. Sedangkan yang di non simetri sendiri dia menggunakan TIP D31 teman-teman ya. Nah, ini D31 di sini memang ada dioda zener 12 sampai 15 volt teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ya dioda zener ini teman-teman. Nah, maka ini keluarnya antara 11 sampai 12 volt. Jika dikasih tegangan 18 maka nanti keluarnya juga 15 volt teman-teman. Karena dia di sini menggunakan dioda zener, yaitu dioda zener menggunakan 12 sampai 15 volt teman-teman. Seperti ini ya. Ini sorry. Seperti ini, dia menggunakan dioda zener 12 sampai 15 volt. Jadi dioda zener ini sebenarnya fungsinya untuk mengurangi tegangan teman-teman. Nah, di sini di D313 ini juga sebagai penguatnya teman-teman. Jadi ini yang panas yang ini, teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang panas, ini yang panasnya di sini, teman-teman. Jadi nah, ini TIP D313 ini sebagai penguatnya teman-teman ya. Nah, nanti keluarnya 15 volt, sama-sama 15 volt teman-teman ya. Nah, ini yang membuat power supply ini lebih mahal teman-teman. Jadi kalau
kayak untuk banyak driver, saya rasa ini bisa juga recommended. Nah, kita berganti dengan regulator yang satunya ini hampir sama dengan yang ini. Nah, tapi cuma bedanya di sini tidak ada non simetris, dia simetris semua. Di sini menggunakan TIP 32 sama TIP 31 ya. Ini TIP 31 sama 32 ini adalah sebagai penguatnya teman-teman. Jadi sama, sebenarnya seharusnya ini ada tapi ada heatstingnya, tapi waktu saya beli memang tidak ada heatstingnya ya. Ini agak lebih mahal sebenarnya teman-teman ya, daripada yang menggunakan TP 7812 itu lebih murah, sekitar 20 ribuan lah. Kalau yang ini hampir 30. Malah sekarang sekitar segitulah teman-teman. Waktu saya beli itu 27.500 kalau nggak salah ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah penguatnya menggunakan TIP 3132 ya. Ini sebagai penguat. Nah teman-teman, di sini adalah TIP 3231 ini sebagai penguatnya teman-teman. Terus penurun tegangannya dia itu menggunakan apa? Penurun tegangannya dia menggunakan dioda Zener. Dioda Zener ini 12 volt. Jadi nanti outputnya 12 volt teman-teman. Jadi outputnya 12 volt apabila disuplai di 15 sama 18 tetap aja output di 18 volt, VAC nya 18 volt. Tetap di 15 volt. Tapi kalau teman-teman ingin ingin misalkan 12 volt, teman-teman bisa ganti dioda Zener ini menjadi dioda Zener yang 12 volt. Nanti keluarnya 12 volt teman-teman ya. Nah, ini makanya ini yang agak lebih mahal teman-teman. Ini hampir sama dengan yang ini, tapi berbeda. Tapi kalau yang recommended kalau untuk dalam jumlah banyak, saya sarankan teman beli yang formiser seperti ini. Kalau yang ini kalau yang ini sama yang ini agak sedikit kelihatan berbeda ya, tentu harganya agak lebih mahal ya. Kalau yang ini paket komplit teman-teman, tapi di sini bisa kan digunakan untuk non simetris bisa teman-teman. Jadi pakai plus sama CT nya ini ground, jadi jangan melalui yang negatif ke positif ya, CT sama yang positifnya itu. Yang output yang tengah ini adalah groundnya teman-teman, dan ini adalah plusnya, sedangkan ini negatif sama ground itu berbeda ya teman-teman. Nah, jika teman 15 volt nanti keluarnya 15 volt. Kalau mau misalkan mengingat 12 volt, teman-teman bisa ganti dioda Zenernya itu menjadi 12 volt. Beli dioda Zener yang 12, maka outputnya nanti akan 12 teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, ini produk dari King ya. Seperti ini. Coba lihat ya. Ini produk dari King teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi ya, ini memang kalau digunakan untuk di kit banyak ya, 5. Ini memang panas, anget gitu aja, tapi nggak ada masalah. Tapi nanti bisa ditambah heatsink sendiri teman-teman ya. Jika kalau teman-teman ingin mendapatkan yang 12 volt, teman-teman tinggal ganti aja yang dioda Zener ini, dioda Zener yang 12 volt, maka nanti outputnya 12 volt. TIP132 ini adalah sebagai penguatnya teman-teman. Teman-teman jangan ganti dengan TIP 7815, beda nanti malah teman-teman ya. Jadi cukup yang diganti adalah dioda Zenernya aja. Kalau mau 12 volt, teman-teman bisa ganti dioda Zener yang 12 volt. Ini karena 15 volt nanti outputnya 15 seperti ini ya. Dua regulator yang punya fungsi yang sama tapi berbeda teman-teman, agak sedikit perbedaan teman-teman. Tapi kalau keduanya recommended, tapi kalau dalam jumlah banyak saya paket lengkap teman-teman, saya sarankan beli yang ini ya. Kalau teman-teman mungkin mau gunakan untuk di power amplifier ya, kitnya itu banyak sekali, mulai MP sama Galaxy sama yang lain, mungkin ini yang recommended ya. Tapi ya saya rasa yang ini juga sudah cukup bagus. Kalau teman-teman beli yang menggunakan 7812, karena itu tidak ada penguatnya, dia 7812 itu fungsinya penyetabil aja, sedangkan yang ini ada penguatnya, jadi bebannya di sini teman-teman. 12 voltnya itu karena sudah ada dioda Zener, melewati dioda Zener ini maka outputnya nanti sesuai dengan dioda Zener ya. Dioda Zener ini kan 15 volt, nanti output 12. Kalau teman-teman ganti dengan 12 maka outputnya 12 volt gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, itu saya rasa review saya mengenai review dan penjelasan mengenai regulator. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita bisa lagi di kit review saya selanjutnya.